وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. Hadirin dimohon untuk berkenan berdiri sejenak. Baik, mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, yang sekaligus bapaknya arek-arek Surabaya. Kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang di Aula Pondok Pesantren Sabilur Rasyidin Surabaya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berkenan berdiri sejenak, karena kita akan sama-sama mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi STMT. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Surabaya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris MUI Kota Surabaya. Yang kami hormati Ketua FKUB Kota Surabaya. Yang kami hormati Kapolrestabes Surabaya atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dandim Surabaya Selatan. Yang kami hormati Kepala Bakes Bangpol Kota Surabaya. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Kota Surabaya. Yang kami hormati Kepala Dispora Kota Surabaya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya. Yang kami hormati Ketua
PD Muhammadiyah Kota Surabaya, yang kami hormati Ketua PCNU Kota Surabaya, yang kami hormati Camat Gayungan Kota Surabaya, yang kami hormati dan Ramil Gayungan Kota Surabaya, yang kami hormati Kapolsek Gayungan Kota Surabaya, yang kami hormati Lurah Gayungan Kota Surabaya, yang saya hormati segenap pengurus pemuda dan wanita LDII Kota Surabaya yang hari ini akan dilantik, serta hadirin peserta tamu undangan yang berbahagia, serta kepada seluruh jajaran pengurus PC, PAC, LDII yang ada di masing-masing studium ini, yang saat ini sudah berada di masing-masing tempat, yang saya hormati serta saya muliakan. Tidak untan kata yang lebih indah dan teramat mulia yang patut kami haturkan pada kesempatan pagi hari ini, kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita. Karena hanya berkat limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir, dapat bersama-sama rawuh dalam acara pelantikan pemuda dan wanita Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya tahun 2022 di Aula Pondok Pesantren Sabilur Rasyidin Surabaya. Semuanya berjalan dengan baik, lancar, aman fi amanillah, tidak ada aral atau hambatan serta kendala apapun. Tentunya semuanya adalah atas izin Allah yang patut kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salat serta salam juga semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan dan juga suri tauladan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap sesama dan untuk senantiasa beramar ma'ruf bil hal terhadap sesama. Hadirin yang kami hormati serta kami muliakan, demikian sedikit kata pembuka yang dapat saya sampaikan. Dan untuk kelancaran serta keberkahan semua rangkaian acara yang akan digelar pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu sejenak kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati serta kami muliakan, berikutnya segera kita simak dan dengar bersama Gema Wahyu Ilahi atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Hamid Iksan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Alhamdulillah, jazakallahu khairah. Hadirin undangan yang kami hormati serta kamu muliakan, baru saja kita dengar dan simak bersama Gema Wahyu Ilahi yang baru saja dilantunkan dengan begitu indah oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Hamid Iksan. Jika 1443 tahun yang lalu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran mampu menggetarkan hati Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terjadi pengedapan dan akhirnya menjadi segumpal takwa. Mudah-mudahan hal yang demikian juga dapat kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini, yakni bacaan ayat-ayat suci Al-Quran mampu memberikan siraman dan kesejukan pada jiwa kita dan sekaligus menggetarkan hati kita yang paling dalam sehingga dapat semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati serta kami muliakan, rangkaian acara berikutnya adalah sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Setiadi, SSI MM, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya Haji Eri Cahyadi STMT dan Ibu Rini Cahyadi, selamat pagi Bu. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, kehormatan yang sangat besar bagi kami. Dan di sisi begitu banyak aktivitas hari ini saja, mungkin 9 bahkan 10 begitu. Bisa pertama adalah di LDI ini, terima kasih kepada Bapak Ibu Bapak Wali Kota Surabaya yang kami cintai. Yang kami takdimi Romo Yai Mukid Murtado, Ketua Umum MUI Kota Surabaya. Yai sejak pagi sudah hadir di sini, jam 8 kurang sudah hadir. Matur nuwun Yai. Alhamdulillah kantor baru Yai ya. Senang saya juga melihatnya kemarin peresmian, insya Allah kami siap mendukung juga. Yang kami hormati narasumber, tamu undangan dan peserta acara pelantikan pemuda dan wanita LDI Surabaya dan seminar wawasan kebangsaan yang berbahagia. Terlebih dahulu perkenankan kami memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena hanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala semata pada hari ini kami semua dipertemukan dalam keadaan aman fi amanillah dalam acara pelantikan pemuda dan wanita LDI Surabaya dan seminar wawasan kebangsaan dengan tema sinergi komponen bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tanggal 27 Maret 2022 di Aula Ponpes Sabilur Rasyidin Surabaya ini. Sholawat serta salam juga kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami ucapkan syukur juga kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan ulama-ulama solihin atas perjuangan dan syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Seiring doa dan syukur kami sampaikan alhamdulillah jazakumullahu khairah. Kami tak lupa ungkapkan rasa terima kasih kami sampaikan kepada Wali Kota Surabaya Bapak Haji Eri Cahyadi STMT yang berkenan menghadiri dan membuka serta memberikan pengarahan dan pembekalan kepada kami pada acara hari ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya acara ini karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan pagi hari ini sampai siang nanti. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak yang berkenan menghadiri dan membantu pelaksanaan acara pada hari ini. Juga kepada tentunya pada para sponsorship. Kami sampaikan pula doa dan syukur kami. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Acara ini juga diikuti secara online oleh PC dan PAC yang ada di seluruh kota Surabaya. Jadi atas arahan dari Satgas Covid kita membagi jumlah sehingga tidak sampai 1/4 dari kapasitas ruangan ini saja yang bisa ditempati. Para hadirin yang berbahagia, LDI sebagai salah satu ormas keagamaan berupaya berperan mendorong kepentingan bersama atau berperan selaku mobilisator berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam konteks bernegara, ormas adalah wujud interaksi antar warga negara. Selain itu, LDI juga berupaya dapat memainkan peran di dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program pemerintah untuk masyarakat, termasuk membangun Kebhinneka Tunggal Ikaan. Adapun tantangan dan hambatan mutakhir bangsa Indonesia pasca reformasi yang dapat merintangi perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasionalnya, terlebih dalam era globalisasi dan keterbukaan, antara lain adalah adanya potensi konflik di masa yang akan datang.
baik yang berlatar belakang penguasaan sumber daya energi, perubahan lingkungan strategi dunia, dan perkembangan teknologi. Kesemuanya itu dapat menimbulkan kerawanan dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita tidak berhati-hati dalam menanganinya, maka tidak mustahil terjadi disintegrasi bangsa. Nah, naudzubillah nggih. Dalam tantangan dan kondisi seperti itu, LDI berpandangan bahwa menjadi sangat penting dan strategis untuk mengukuhkan persatuan, kesatuan, dan kebangsaan dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ormas Islam termasuk LDI berperan di dalam pelaksanaan konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Oleh karena itu, LDI mengantisipasi berbagai tantangan dan perubahan ke depan tersebut dengan mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang sejak Musyawarah Nasional atau Munas 7 tahun 2011 diperkenalkan sebagai SDM profesional religius. SDM profesional religius ini adalah SDM yang memiliki kompetensi yang komprehensif yang dengan kompetensi ini SDM tersebut dapat menjalani kehidupan dunia dan akhiratnya secara lebih baik. Bahkan di dalam hasil Munas 9 LDI pada penguatan wawasan kebangsaan untuk SDM profesional religius tersebut. Kami juga mengungkapkan rasa syukur dan semoga dengan adanya acara-acara positif yang diselenggarakan LDI bisa menjadi kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia tercinta ini, terutama di kota kita yang tercinta ini, kota Surabaya. Mohon berkenan Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Haji Eri Cahyadi STMT untuk membuka serta memberikan pengarahan dan pembekalan pada pagi hari ini. Selamat melaksanakan seminar dan selamat kepada pengurus pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya yang akan dilantik. Semoga Allah meridhoi niat baik kita dan selalu membimbing kita semua menuju kesuksesan dan kebarokahan. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta kami muliakan, demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Setiadi, Sarjana Sains Magister Manajemen selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta kami muliakan, sebelum kita ikut bersama rangkaian acara berikutnya, mohon izin kami akan bacakan terlebih dahulu parian berikut ini. Weladalah lek riko mangan tahu campur, ojo lali kerupuk gandengani. Alhamdulillah warga Surabaya tambah makmur, sakjeke Cak Eri Cahyadi dadi wali kota ini. Hadirin undangan yang kami hormati serta kami muliakan, berikutnya kita sambut pengarahan dan pembekalan dari Wali Kota Surabaya kepada yang kami hormati Bapak Haji Eri Cahyadi STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati bersama Ketua Umum MUI Kota Surabaya Yai Mukhid Murtado, yang saya hormati dan saya banggakan, dan kita hormati bersama Ketua DPD LDI Kota Surabaya yang selalu hadir terus dalam pembangunan di Kota Surabaya. Matur nuwun Ustaz. Yang saya hormati Ketua PCNU Kota Surabaya atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PD Muhammadiyah Kota Surabaya,
Yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Surabaya, yang saya hormati segenap pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, yang saya hormati wabil khusus Pak Kapolrestabes Surabaya yang hari ini diwakili oleh Kasat Binmas Bu Erlina, yang saya banggakan seluruh pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya, dan seluruh hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sampai hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan diberikan kader-kader yang hebat di Kota Surabaya, pemimpin-pemimpin yang hebat, calon-calon pemimpin yang hebat melalui pemuda dan pemudi di Kota Surabaya. Wabil khusus hari ini muncul pemimpin-pemimpin hasa baru di masa akan datang dari pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya sampai dengan yaumil akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selalu mengingat pesan dari Bung Karno. Ketika Bung Karno ingin memerdekakan negara Indonesia, maka kalimat yang selalu saya ingat adalah beliau selalu mengatakan dengan semangatnya, beri saya 10 pemuda, akan saya goncang dunia. Hari ini tidak hanya 10 pemuda, tapi begitu hebatnya dan banyaknya pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya, saya yakin Surabaya pasti akan jauh lebih hebat daripada hari ini. Kekuatan kita adalah kekuatan para pemuda dan pemudinya, wabil khusus di Kota Surabaya. Semangat yang sangat luar biasa, kemauan ingin terus berubah, kemauan adalah agen perubahan untuk membenahi, itu ada di jiwanya pemuda dan pemudi di Kota Surabaya. Karena itu saya berharap ketika ada pelantikan pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya, bukan hanya sekedar dilantik, tapi bagaimana pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya ini memberikan perubahan-perubahan di Kota Surabaya. Kota Surabaya ini selalu saya katakan, membangun kota tidak bisa hanya wali kotanya. Karena saya berdiri di sini bukan wali kota Surabaya, tapi saya berdiri di sini adalah warga Surabaya yang cinta Kota Surabaya seperti jenengan semuanya. Berarti apa? Membangun ini kita harus bersama-sama membangunnya. Dan saya bangga betul ketika saya menghadapi COVID-19 sampai dengan level 1 saya matur nuwun untuk seluruh warga Surabaya dan seluruh undangan yang hadir ini. Itu bukan karena saya, bukan karena pemerintah kota, tapi karena kehebatan warga Surabaya yang berjibaku. Dan yang paling utama adalah doanya para yai, para habaib, para ulama. Itu yang membuat Kota Surabaya menjadi sangat luar biasa. Dan saya pesan betul kepada para pemuda setelah dilantik nanti, kita punya program membangun dan sinau bareng di Balai RW, di seluruh Balai RW di Kota Surabaya. Saya ingin pemuda dan wanita LDI mengambil peranan itu, menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketika kita membangun, di sana ada pemuda Muhammadiyah, ada Ansor, ada IBPNU, ada pemuda dan wanita LDI, dan ada seluruh bagian stakeholder yang ada di Kota Surabaya. Maka saya yakin ketika kita sudah membentuk karakter-karakter calon pemimpin, mereka pasti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mempunyai akhlakul karimah. Percuma menjadi pemimpin kalau kita tidak punya akhlak yang karimah. Percuma semuanya akan jadi sia-sia. Karena itu saya selalu ingin mengatakan bahwa pemimpin yang baik, ketika jenengan nanti adik-adik ini, pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya ketika menjadi pemimpin ke depan, menjadi seorang umarok, tetap harus tunduk dan taat kepada para yai, para habaib dan para ulama. Karena sehebat apapun jenengan jadi pemimpin, ada kekuasaan Gusti Allah yang jauh sangat lebih tinggi. Ketika ada kekuatan yang sangat tinggi, maka kekuatan doa yang menjadi sangat luar biasa.
Ketika umarok nanti jenengan jadi pemimpin itu bisa berjalan adil, bisa berjalan menciptakan kepentingan untuk umat, ditambah dengan doanya para yai, para habaib, para ulama, insya Allah maka jenengan yang akan jenengan pimpin nanti pasti akan penuh dengan barokah. Itu yang kita cari dalam memimpin sebuah organisasi, dalam memimpin sebuah negara atau sebuah kota. Dan ini yang harus kita yakinkan sejak saat ini. Kedua, kita membangun sebuah organisasi. Kita membangun sebuah kota. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Pemimpin yang berhasil adalah bukan pemimpin yang menonjolkan dirinya sendiri. Tapi pemimpin yang berhasil adalah ketika pemimpin itu membangun sebuah organisasi, membangun sebuah kota, itu melibatkan semua stakeholder yang ada. Itu baru pemimpin yang berhasil. Karena apa? Karena membangun sebuah kota tidak bisa dengan tidak gotong royong. Tidak bisa tidak dengan rasa kekeluargaan. Sudah cukup kita membangun kota ini tidak dengan kegotong royongan. Sudah cukup kalau masih ada yang merasa kita menjadi paling hebat. Karena kita dicontohkan pada waktu kita merebut kemerdekaan. Bung Karno itu ketika memilih kapan harus merdeka, tanggal berapa, sowan dulu ke para yai, ke Mbah Hasyim Asy'ari. Tentukan 17 Ramadan, tanggal 17 Agustus, baru menentukan. Ketika Inggris datang lagi, sekutu datang lagi ke Indonesia untuk menjajah Indonesia kembali, Bung Karno datang kembali kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Di sana beliau menyebutkan, wah iki harus ada kekuatan. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya umat Islam ketika mempertahankan kemerdekaan. Mbah Hasyim menjawab hukumnya fardu ain dan wajib. Karena itu beliau ada resolusi jihad, turun ke Surabaya, kantor PBNU Kota Surabaya pertama, ada resolusi jihad, ada pertempuran 10 November yang akhirnya menewaskan Jenderal Malabi di Kota Surabaya. Berarti kekuatan apa? Kekuatan gotong royong, kekuatan kebersamaan. Yang paling harus kita catat adalah kekuatan nasionalis dan religius. Berarti kita membangun kota Surabaya ini harus mencintai negara kita. Harus mengatakan dalam hati kita, tidak ada negara lain, tapi satu NKRI harga mati. Ditunjang dengan apa? Ditunjang dengan religiusnya. Dengan semua yang hadir di sini. Kekuatan itu sangat akan luar biasa. Karena itu saya mohon betul, dengan dilantiknya adik-adik pemuda dan wanita LDII Kota Surabaya, jenengan adalah agen perubahan. Maka rubah Kota Surabaya dengan kekuatan LDII yang ada di Kota Surabaya, dengan kekuatan pantang menyerah, dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dengan kekuatan akhlakul karimah, dengan kekuatan para yai, para habaib, para ulama, semuanya kita akan bisa lewati. Hari ini COVID-19 bisa kita lewati, kita sudah level 1. Satu-satunya kota besar di Indonesia yang level 1 baru Surabaya. Itu karena apa? Karena doanya Ketua LDII Kota Surabaya dan Ketua MUI. Ono Kemenak dengan Ketua Kemenak. Tak kabeh. Pak Ketua ini semuanya doanya para yai. Nah inilah saya ingin selalu mengatakan bahwa ada kekuatan yang sangat luar biasa di luar kemampuan manusia. Jadi kita tidak boleh mengatakan ketika COVID selesai, oh sing paling apik ku aku, sing iso mimpin wali kota nih. Oh salah. Kalau ada yang bergerak, oh ini saya yang berhasil. Tidak. Tapi inilah kekuatan yang kita lakukan. Ketika hari ini kita sudah melewati COVID-19, maka kemarin saya canangkan tanggal 25 Maret 2022, Surabaya mencanangkan Hari Padat Karya. Maka semua aset pemerintah Kota Surabaya akan saya gunakan untuk kepentingan ekonomi, menaikkan taraf hidup masyarakat Surabaya. Agar tidak ada lagi yang di bawah garis kemiskinan, tidak ada lagi yang ada di pengangguran. Karena saya kemarin yai ngapunten nggih kaget. Waktu teng posisi Tambak Wedi, tanah kita itu 6.000 meter. Loh kok sewa ke? Akhirnya saya buat magot, saya buat nanam sawi, saya buat nanti insya Allah pabrik paving
Saya buat nanti tempatnya pasir. Siapa yang bekerja? Masyarakat Surabaya memanfaatkan lahan itu. Modalnya dari mana? Modalnya dari pemerintah kota Surabaya. Saya lari lagi setelah itu ke Pakal. Ternyata tambak saya besarnya di sana 200 hektar. Aku ya sempat kaget Pak. Bayangkan kalau 200 hektar saya bilang kemarin sama teman-teman, sudah gunakan sebagian untuk udang windu, gunakan sebagian untuk bandeng, gunakan sebagian yang bisa kita ekspor apa, yang bekerja, pilih semuanya dari warga Pakal, dari warga Surabaya, yang memang dia masih masuk dalam berpenghasilan rendah, yang belum kerja kumpulkan, kerja nolek 200 hektar itu, wong piro Pak. Dan itulah saya minta betul kepada adik-adik saya yang hebat-hebat ini. Pemuda LDII dan wanita LDII Kota Surabaya. Setelah dilantik, tugas jenengan adalah membangun kota ini untuk kepentingan umat. Saya tunggu hadirnya jenengan setelah dilantik untuk bergabung dengan pemerintah Kota Surabaya dan ketua tim TPPKK Kota Surabaya untuk bersama-sama berjihad fisabilillah, membentuk dan membangun umat-umat di Kota Surabaya menjadi umat yang hebat, yang keluar dari kemiskinan dan yang terpenting memiliki akhlakul karimah. Saya nyuwun tolong karena saya yakin LDII bisa merubah dan LDII menjadi agen perubahan di Kota Surabaya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena terus Yai Muhid ini kita hidup ini harus fastabihul khairat, berlomba-lomba untuk menciptakan dan menuju kebaikan. Sehingga kita bersama, saya yakin pasti bisa merubah Kota Surabaya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya buka pelantikan pemuda dan wanita LDII Kota Surabaya. Semoga menjadi pemuda dan wanita yang memiliki perubahan, memiliki keanggunan, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga membawa Kota Surabaya menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Matur nuwun, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada yang kami hormati Bapak Haji Eri Cahyadi STMT selaku Wali Kota Surabaya yang telah berkenan menyampaikan kata sambutan, memberikan pengarahan serta bekal atau pembekalan atau pada kegiatan pelantikan pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depannya Kota Surabaya akan semakin hebat, semakin luar biasa, semakin jaya di bawah kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi. Amin. Allahumma amin. Baik Bu hadirin, undangan yang kami hormati serta kamu muliakan, jika ada pepatah mengatakan man purposes, God disposes. Manusia hanyalah berusaha, namun Allah jualah yang menentukan. Untuk kelancaran serta kebarokan semua rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dalam hal ini kami mohon dengan hormat kepada Romo Yai Haji Muhid Murtado selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya. Katur dumateng panjenenganipun Romo Yai Haji Muhid Murtado medal kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, wal mukarramin, para kiai, para hadirin, para sepuh, para bini sepuh, para habaib, wabil khusus Bapak Wali Kota Surabaya, Ketua LDI Surabaya, undangan sekalian rahimakumullah dari PAC LDII, terutama yang mau dilantik, semoga barokah, Amin. manfaat. Istilahnya Pak Wali tadi, ke depan ada perubahan, perubahan dalam segala bidang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim.
Siratal ladzina ghairil alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallah khairan matur sauko geng panuwun katur dumateng panjenenganipun Bapak Romo Yai Haji Mohid Murtado yang telah berkenan memimpin pembacaan doa pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pembacaan doa yang baru saja dipimpin oleh Romo Yai Haji Mohid Murtado tadi dapat memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Dan berikutnya adalah pembacaan surat keputusan Pengurus Pemuda dan Wanita Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya masa bakti 2022-2026. Kepada petugas kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lampiran keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya. Nomor Cap garis penghubung 035-1-2 tanggal 16 Februari 2022. Susunan keanggotaan Pemuda Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya masa bakti 2021-2025. Dewan Penasehat Ketua Haji Ahmad Setiadi SSI MM, Wakil Ketua Haji Imam Pujiarto SOS MSI, Wakil Ketua Haji Nur Kholis, Sekretaris Haji Mulyono DRS MM, Wakil Sekretaris Haji Muhammad Saifuddin AMD, Anggota Insinyur Kiai Haji Munawar Amin Jawari, Anggota Kiai Haji Abdul Ghaffar, Anggota Kiai Haji Sofyan Abadi, Pengurus Harian Ketua Dr. Rio Asadi SPPD, Wakil Ketua Chandra Setia Buana Eskom, Wakil Ketua DRH Rafiq Fadilah, Wakil Ketua Adam Syikul Aziz SST MT, Sekretaris Bambang Wiranto SH, Wakil Sekretaris Rahmat Cahyono SPD, Wakil Ketua Hamsa Firdaus, Wakil Sekretaris Muhammad Ramadan Ariski, Bendahara Yazid Fauzan ST, Wakil Bendahara Dr. Riko Lasuardi, Wakil Bendahara Budi Sutrisno STRT, Wakil Bendahara Muhammad Salas Putra, Pengurus Bagian Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi A. Ferdi Kurniawan SPD, B. Revangga Wulandrio SPD, C. Iko Farindra Rahman. 2. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah A. Hamim Tohari ST, B. Ahmad Kemal SPD, C. Iqbal Iza Mahendra. 3. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat A. Prasojo Trilaksono SPD, B. Nurul Ihsan SD, C. Suryani SE, D. Muhammad Isa Senoaji Eskom. 4. Bagian Pengabdian Masyarakat A. Muhammad Aridili MSST, B. Vicky Dwi Imantoro, C. Bagas Ramadan Sutrisno STRT. 5. Bagian Iptek dan Lingkungan A. Muhammad Brian Adam RST, B. Endiko, C. Delta Dea Zulfa, D. Muhammad Farhan Mardiansa. 6.
Bagian Komunikasi Informasi dan Media. A. Firdaus Rahman Nur Kholis SIKOM. B. Miftah Khairuddin ST. C. Khairum Al Yatal Yuliantoro. D. David Priambodo AMD. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Februari 2022. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya. Ketua Haji Ahmad Setiadi SSI MN ditandatangani. Sekretaris DRS Haji Mulyono MM ditandatangani. Lampiran keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya. Nomor Kep garis penghubung 36 garis miring M.1 garis miring 2 Romawi garis miring 2022. Tanggal 16 Februari 2022. Dewan Susunan Pengurus Wanita Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya masa bakti 2021-2025. Dewan Penasehat Ketua Haji Ahmad Setiadi SSI MM, Wakil Ketua Haji Hamim Tohari ST, Wakil Ketua Supaja ST, Sekretaris DRS Haji Mulyono MM, Wakil Sekretaris Haji Agus Bambang RSE, Anggota Kiai Haji Hasim Irsyad Rosyidi, Anggota DRS Kiai Haji Sumarman MPD, Anggota Kiai Haji Arif Ahsanuddin, Pengurus Harian Ketua Daerah Haja Daisy Dwiati KRA MPD, Wakil Ketua Karlin SEMAK, Wakil Ketua Sofiatun Skep NSM Kep MM, Sekretaris DRH Haja Neni Dwi Wulandari, Wakil Sekretaris Hayu Susan Rahmawati MPD, Wakil Sekretaris Nanda Riri Masruro SPSI, Bendahara Trifatku Yusrianawati SPD, Wakil Bendahara Rustika SAG SPDI. Pengurus bagian 1. Bagian organisasi kepengurusan dan kaderisasi. A. Jonistia SPSI MPSI. B. Haja Salvina Rahmadani SD. C. Ratri Catur Rosiada Sari SPD. Bagian pendidikan agama dan dakwah. A. Ika Setiawati Subekti SHMKN. B. DRA Haja Nurul Hidayah SPD. C. Maya Tersina SPD. 3. Bagian hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat. A. Haja Soraya Niastuti. B. Haja Rizka Wahyu Romadona STMM. C. Indah Effendi SPD. 4. Bagian pengabdian masyarakat. A. Dr. Haja Dani Suryaning Dia. B. Haja Eva Lindia Farida ST. C. DRG Aulia Fitri Junedi. D. Anis Kurli Ilhami AMD Kes. 5. Bagian Iptek dan Lingkungan. A. Meli Masfiatin. B. Haja DRA Sarifah. C. Ika Ramadhani Kristianing C SPD. 6. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media. A. Nugraheni Vida Cavna Eskom MM. B. Dewi Nawangsari AMD. C. Sinta Pratiwi Ardini SSI. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Februari 2020. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya. Ketua Haji Ahmad Setiadi SSI MMI ditandatangani. Sekretaris DRS Haji Mulyono MM ditandatangani. Demikian lampiran keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendera merah putih dan bendera Pataka LDII memasuki ruang pelantikan.
Penghormatan pada bendera merah putih. Pada bendera merah putih. Hormat. Tegak. Kepada yang kami hormati Ketua DPD LDI Kota Surabaya, disilakan untuk mengambil tempat. Pembacaan ikrar oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya. Alaihi Wasallam. Kami sebagai pengurus pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya masa bakti 2022-2026 dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Dengan ini menyatakan, kami pemuda dan wanita LDII siap berjuang menegakkan ajaran dan nama baik agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis di tengah-tengah masyarakat. Kami pemuda dan wanita LDII bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, Cek. bangsa Indonesia, berbahasa persatuan satu, bahasa Indonesia, berideologi satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, dan bersemboyan satu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami pemuda dan wanita LDII siap beramal solih, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pemuda dan wanita LDII siap menjadi kader LDII yang taat dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa memberikan kekuatan, keamanan, kelancaran dan kebarokahan. Amin. Dengan ini, pengurus pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya masa bakti 2022-2026 dilantik dan sah menjadi pengurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus pemuda dan wanita LDII Kota Surabaya yang akan ditandai dengan penyematan PIN oleh Bapak Wali Kota Surabaya kepada Ketua Pemuda dan oleh Ketua Tim Penggerak PKK kepada Ketua Wanita didampingi oleh Ketua DPD LDII Kota Surabaya. Kepada yang kami hormati Bapak Eri Cahyadi beserta yang kami hormati Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi, kami silakan untuk mengambil tempat. Yang selanjutnya diikuti penyematan PIN oleh pengurus harian dan ketua bagian, yakni para kader pemuda dan wanita LDII Kota Surabaya. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bendera merah putih dan bendera Pataka LDII meninggalkan ruang pelantikan. Penghormatan pada bendera merah putih. Pada bendera merah putih. Hormat, ruk. Tegak, ruk. Berikutnya dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat, jabat tangan, serta foto bersama Bapak dan Ibu Wali Kota beserta segenap kader pemuda dan wanita LDI Kota Surabaya. Berikut kepada yang kami hormati Bapak Dewan Penasihat juga mohon untuk berkenan sejenak beranjak dari tempat duduk untuk turut serta bersama-sama berfoto bersama dengan seluruh kader dan kader pemuda dan wanita LDII Kota Surabaya. Berikutnya disilakan untuk sesi foto bersama, kami persilakan dengan hormat kepada yang kami hormati Bapak Wali Kota beserta segenap para pejabat yang hadir, tamu undangan, tamu kehormatan yang rawuh pada kesempatan pagi hari ini untuk sejenak diabadikan.
Dan berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surabaya kepada yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya. Berikut segenap narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, selanjutnya kami silakan kepada yang kami hormati Bapak Wali Kota beserta segenap tamu undangan untuk bisa kembali menempati tempat duduk semula. Baiklah Ibu hadirin yang kami hormati serta kami muliakan, kegiatan pelantikan telah selesai. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang kami hormati Bapak Haji Eri Cahyadi beserta Ibu yang telah berkenan hadir selaku Wali Kota Surabaya atas kerawuhannya dan berkenannya untuk memberikan sambutan, pengerahan serta pembekalan kepada para kader wanita dan pemuda LDII Kota Surabaya. Juga kepada segenap hadirin tamu undangan, tamu kehormatan yang sudah rawuh pada kesempatan pagi hari ini, matur nuwun rahipun dari akan sugeng kundur mugi rahayu ngantos tumugi ing bale wisma. Cik.